Silakan masuk. Weh, Mas Thomas. Iya, Pak. Selamat datang. Makasih, Pak. Siapa? Ini dari mana? Saya dari kampus tadi. Oh, dari kampus. Dari kampus. Padat hari ini. Ya, ada 2 SKS sih. 4 SKS tuh mata kuliah. Ya. Udah sempet sarapan tapi? Udah. Sarapan sudah. Biasanya kegiatannya apa aja setelah kuliah? Saya setelah kuliah sekarang ke kos, Pak. Kos. Kos. Sekarang ke kos. Berarti dulu Dulu sempat nggak di kos, Pak, saya, Pak. di mana tuh kalau nggak di kos? Saya dulu di Biara, Pak. Oh, di Biara. Biara. Jogja juga. Di Jogja, Pak, di Jogja. Oh, ini kuliahnya di mana sekarang? Sekarang saya kuliah di Sanata Dharma, Pak. Sanata Dharma. Fakultasnya? Fakultasnya Teologi Weda Bakti. Teologi. Oh, mantan frater mungkin. Iya, Pak, mantan frater. Frater, ya. Di mana? Biaranya mana? Kongregasinya? Depannya M, Pak. Belakangnya F, tangannya Oh. S. MSF. Iya, betul. Oh, alah, iya. Nganu berarti kenal Romo siapa tuh namanya itu yang sama-sama konseling? Ini Romo. Aduh. Sulis, Romo Ya, Sulis. betul. Kenal Romo Sulis. berarti? Kenal, Pak. Oh, Kenal, iya. Pak. Kenal. Jadi gimana Mas Thomas? Ada apa ini? Iya, Pak. Kelihatannya kok lemes sekali. Ya, saya capek pertama habis kuliah, Pak. Tapi saya ingin menyempatkan diri di sini untuk cerita sama konseling, Pak. Oh. Boleh. Gimana? Pertama saya boleh cerita dari mana aja? Oh, boleh, silakan. Dari mana saja? Ya, yang pengen saya bahas itu sebenarnya saya merasa malas. Merasa malas dan merasa tidak dihargai. Karena saya nggak tahu kenapanya, tapi saya merasa bahwa saya itu mulai berubah ketika saya di luar dia. Prosesnya, jadi waktu itu saya ketika dikeluarkan, waktu itu memang bukan pendapat saya, maksudnya saya tidak ditanyakan apakah saya bisa lanjut apa enggak, tapi pokoknya surat itu menyatakan bahwa saya tidak diterima. Banyak pertanyaan sebenarnya yang muncul dari saya, kenapa sih saya nggak bisa diterima, dan keluarga saya juga banyak mempertanyakan, tapi seringkali saya nggak bisa menjawab. Akhirnya keluarga saya memperbolehkan saya untuk lanjut kuliah. Saya sampai sekarang masih dibiayai oleh keluarga, tapi yang saya merasa bahwa saya kesulitan itu apa ya, ketika saya masih bergabung sama teman-teman. Saya kan sekarang kuliahnya masih sama frater, Pak. Oke. Nah, saya tuh seringkali merasa kayak enggak, saya kekurangan powerless dibandingkan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya saya punya, ya saya sama derajat strata dengan teman-teman saya yang lain. Sekarang saya kayak di luar hal itu, saya seringkali dianggap sebagai ya berbeda. Kadang-kadang ada teman-teman yang akhirnya bilang, ya udah tugasnya ini aja, masa dia soalnya kan dia awam, dia punya waktu. Kadang-kadang di nomor 2 kan gitu, disampingkan, itu merasa saya sedih gitu. Dan akhirnya saya jadi apa ya, malas dan gak punya trigger lagi untuk melanjutkan kuliah. Pertama saya nggak merasa nggak dihargai. Kedua, saya di nomor 2 kan di kelas saya, di tempat saya sekarang kuliah. Sama saya juga nggak punya gairah untuk melanjutkan
situasi yang tidak mendukung juga sih, maksudnya karena saya nggak bisa memposisikan badan saya dengan baik. Ketika saya keluar nih, saya kan awalnya mau lanjut lagi, ke komunitas yang baru, tapi teman-teman saya juga banyak yang bilang kalau dikeluarkan itu nggak bisa mendapatkan rekomendasi, dan memang biasanya kalau pengunduran diri itu biasanya dapat rekomendasi kalau pengunduran diri. Kalau saya katanya karena dikeluarkan jadi dianggap jelek. Nah di situ saya juga seringkali merefleksikan kenapa sih saya harus nyampe dikeluarkan, kenapa kalau misalnya saya nggak bisa diterima tidak disuruh mengundurkan diri. Waktu itu nggak pernah dibilang kayak gitu sama kakak saya, jadi saya merasa ya useless, terus ya gitu dia jadi malas melakukan. Oke, nih Mas Thomas, saya sangat mengerti perasaan Mas Thomas bagaimana hopelessnya gitu ya, mungkin merasa useless juga. Tapi kan kalau teman-teman saya dulu yang frater itu mereka kalau sudah selesai di biara tidak lanjut kuliah. Nah sekarang ini saya menemukan Mas Thomas yang unik, buat saya ini luar biasa, bukan frater lagi tapi masih lanjut. Nah itu tadinya kenapa motivasinya ingin tetap lanjut kuliah di teologi? Oh ya, jadi motivasi sebenarnya ya mudah, karena saya emang ingin menjadi romo. Saya dulu waktu pas novisiat itu sempat goyah, terus saya bilang ke romo magister dulu pada saat novisiat kalau saya tidak diterima, saya senang saya akan kembali ke keluarga, tapi kalau saya diterima saya akan melanjut sekuat tenaga saya, karena itu ya akan menjadi cita-cita saya, panggilan hidup saya sampai akhir. Terus akhirnya ya novisiat menyatakan lanjut, akhirnya saya berusaha sekuat tenaga di tingkat 1 waktu itu ya lanjut aja gitu. Nah tingkat 2 entah kenapa ya walaupun saya waktu itu dituntut sama masalah keluarga, nah, jadi saya hidupnya ada kurang baiknya juga lah, karena malas dan segala, tapi saya tetap berusaha. Akhirnya dikeluarkan. Terus habis itu waktu itu keluarga saya bilang saya nggak usah kuliah lagi di FTW, nggak usah jadi imam gitu. Tapi saya merasa sayang karena ini cita-cita yang saya idam-idamkan dari dulu. Kalau ditanya motivasinya sebenarnya pengen jadi imam kenapa, saya seringkali masih susah jawab, karena kalau misalnya saya bilang saya ingin melayani umat, tapi kadang-kadang ditutupi sama rasa ketika saya tuh senang menjadi center of attention. Tapi apakah saya hanya benar-benar pengen jadi center of attention? Ketika saya didatangi umat sendiri pun saya senang untuk melayani mereka dulu waktu pas di frater ya. Jadi saya masih berusaha mencari mereka, saya kenapa saya pengen jadi imam. Tapi ketika kemarin terakhir ya saya masih ingin jadi imam. Nah ketika itu akhirnya saya memutuskan untuk jadi melanjutkan di FTW karena saya merasa pengen jadi imam. Tapi di perjalanannya ya saya berusaha mencari tempat yang lain, saya nanya-nanya, mereka langsung menganggap rendah gitu Pak. Maksudnya kayak lalu dikeluarin sih, atau tidak saya cerita mau masuk lagi, terus mereka bilang udahlah kerja aja, nggak usah masuk lagi. Maksudnya kalau dulu sebelum saya masuk saya diincar, saya dipromosikan, ayo masuk biara. Jadi saya keluar, terus saya mau masuk lagi, yang dipromosikan adalah ya udahlah hidup di luar aja. Kadang saya kayak ya itu, makanya saya hopeless. Kenapa ya banyak yang anggap remeh, apalagi ya saya bukan menyalahkan, tapi saya merasa ya karena saya dikeluarkan saya nggak bisa minta rekomendasi tempat saya selanjutnya. Tapi kayaknya mau jadi romo masih ada? Masih ada Pak. Kalau dipersenkan kira-kira berapa persen? 80. 80.
hanya itu atau ada pandangan lain untuk kemana kalau misalnya seandainya tidak masuk ke Jakarta? Selama ini Kalimantan. Kalimantan, ke Kalimantan. Berapa persen kemungkinan yang Mas Thomas pikirkan bahwa Mas Thomas akan diterima? Di Projo Jakarta 20%. Sekecil itu. Ya, gimana, Pak? Kenapa? Saya pertama merasa saya anak Jakarta, jadi saya bisa diterima di Jakarta. Tapi kedua, ketika saya kemarin datang ke Projo Jakarta, ternyata Projo Jakarta yang minat juga banyak, Pak. Frater-frater mereka banyak. Terus yang muda-muda juga ada. Kayaknya memang mereka tidak membutuhkan, tidak surgeon itu untuk membutuhkan hal. Yang ketiga, saya udah dikeluarkan nih, bukan mundurin diri. Jadi kalau di CV itu saya di PHK, bukan saya berpindah untuk cari kerjaan baru, tapi saya di PHK. Jadi ya nggak bisa minta surat rekomendasi, saya udah catat dalam dalam bidang ini. Makanya saya, apalagi itu kan metropolitan ya, Jakarta ya, membutuhkan imam-imam yang cerdas. Ya saya merasa kalau dalam hal intelektual saya masih bisa bersaing, tapi dalam portofolio saya sudah ada cara berani. Jadi saya merasa 20% sih, Pak. Apakah pernah terbesit pikiran begini, Mas? Jadi romo apapun tidak masalah, yang penting saya jadi romo. Apakah sekarang ini terpikir seperti itu? Enggak sih, Pak. Karena saya merasa kalau yang penting jadi romo itu saya hanya mengejar title romonya, tapi yang saya kejar itu pelayanannya sih, Pak. Apa ya? Saya senang aja hidup selibat, hidup kemurnian, terus hidup berkomunitas itu saya senang. Terus dan kenapa saya milih Jakarta, karena saya merasa saya cocok dan bisa melayani di sana. Jadi kalau yang penting jadi imam nggak bisa sih, Pak. Saya takut nggak cocok lagi. Harus Jakarta, dengan kata lain. Iya, Jakarta dan Kalimantan lah. Yang mau saya katakan adalah ini, kalau orang itu sudah punya tujuan hidup, orientasi hidup, gitu ya, sudah punya nih tujuannya mau kemana, maka yang lain akan disingkirkan. Prinsipnya seperti itu. Seperti tadi misalnya Mas Thomas, oh saya itu masih lanjut kuliah di teologi supaya saya jadi imam. Entah itu teman-teman Mas Thomas yang merendahkan Mas Thomas gitu ya, menomorduakan dalam tugas-tugas dan segala macam, itu pasti akan disingkirkan gitu. Kenapa? Karena tujuannya cuma satu. Terserah orang lain mau berkata apa, yang penting saya tujuannya, orientasinya jelas, begitu ya Mas Thomas. Maka dalam pertemuan selanjutnya dalam konseling, Mas Thomas mulai sekarang harus benar-benar mengokohkan orientasi hidupnya apa. Kalau tadi Mas Thomas membuka kemungkinan untuk orientasi hidup pelayanan selibat dengan tetap kemurnian gitu ya, berarti orientasi hidup Mas Thomas adalah pelayanan. Kalau Mas Thomas ingin menjadi seorang imam gitu ya, maka mau dimanapun oke, gitu, karena orientasi hidupnya seperti itu. Maka orientasi hidup ini benar-benar harus dikokohkan dulu, gitu ya. Mas mulai merancang kembali, menyusun pengalaman hidup Mas Thomas supaya orientasinya jelas. Kalau orientasi sudah jelas, yakinlah dalam diri Mas Thomas, maka semua yang tidak berkepentingan ke orientasi itu tidak akan mengganggu. Termasuk apakah Mas Thomas punya overthinking tentang hal itu? Iya, saya overthinking juga. Apa saja yang dia overthinking kan biasanya? Tentang kalau misalkan di
di kuliah lah ya. Iya. Ya saya overthinkingnya, kalau dulu saya bertanya kepada dosen gitu, saya masih dilihat sebagai frater, oh dia punya orientasi untuk jadi imam. Nah, sekarang kalau saya awam tuh, saya overthinkingnya kayaknya pokoknya nggak senang deh saya banyak tanya, karena saya belum bisa jadi imam gitu. Terus apa namanya, kalau misalkan ada contoh tentang, kan saya lagi belajar tentang hukum keluarga itu Pak. Iya. Nah terus habis itu perkawinan itu, saya dalam kasus perkawinan kadang-kadang adalah yang tiba-tiba romonya bilang, ya kan Thomas gitu. Kadang-kadang saya merasa, waduh jangan-jangan apa saya udah gak bisa jadi imam gitu loh, saya berpikirnya gitu. Terus saya juga ketika mata kuliah ini kan ada mantan romo saya yang jadi dosen. Kadang-kadang dia ngomong aja, mungkin nggak bermaksud untuk nyindir saya, tapi kadang-kadang kata-katanya itu misalnya lagi ngebahas, coba dilihat aja, kamu males nggak, kamu kurang motivasi nggak. Tapi walaupun itu jadi contoh umum, kadang-kadang saya merasa tersindir gitu, jangan-jangan dia ngomongin saya nih. Jadi saya ya overthinking banyak lah. Ya itu sudah saya bayangkan lah gitu ya, overthinking dengan kondisi yang seperti itu ya, itu sangat wajar. Overthinking itu seperti ini Mas, ibarat kita itu dikasih 100 juta gitu ya, tapi kita gunakan untuk orang lain yang tidak berguna gitu ya. Asal saja kita gunakan 100 juta itu tiba-tiba habis dan kita harus mengelola uang di mana-mana. Itu gambaran overthinking. Jadi seperti Mas Thomas itu kalau overthinking berarti cerdas. Kenapa? Karena bisa menghubungkan sana kemari. Tapi boros dan akan bikin capek gitu. Dan akan bikin capek. Nah itu overthinking itu pemborosan kecerdasan dengan kata lain. Jadi kalau misalnya Mas Thomas itu punya tadi ya orientasi hidup yang pokok, mendasar gitu ya, maka yang overthinking itu pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan orientasi hidup, tujuan hidup Mas Thomas akan tersingkir dengan sendirinya. Mas Thomas akan bisa mengeliminasi dengan otomatis, karena pikiran-pikiran yang tidak sampai ke orientasi hidup sudah akan hilang dengan sendirinya. Maka orientasi hidup itu sekarang bagi Mas Thomas sangat penting sekali, apalagi ketika harus memikirkan masa depan begitu kan, apa yang akan Mas Thomas lakoni di masa-masa selanjutnya. Maka itu arah hidup, orientasi hidup itu harus dikokohkan. Mungkin tidak di pertemuan selanjutnya kita bisa untuk merumuskan orientasi hidup itu secara benar-benar kokoh 100%, tapi mari kita coba bersama. Jadi sekarang Mas bagaimana? Apakah feel better? Iya Pak, ya saya merasa feel better, cuman ada rasa ketakutan juga Pak, karena apa ya itu tadi, karena ditanya apa namanya orientasi itu, saya tuh punya perasaan ragu-ragu akan segala. Mungkin karena waktu ini saya nggak tahu juga, ketika dibilang merumuskan orientasi hidup, saya masih apa ya, ketakutan Pak, karena nggak pasti ya. Contohnya saya mau jadi imam aja, tiba-tiba dikat di tengah jalan, itu kan nggak pasti. Padahal saya udah berusaha janji, udah berusaha, ya udahlah saya fokus aja di sini. Nggak ada hasilnya gitu untuk menetapkan orientasi. Makanya saya kalau memantapkan orientasi hidup tuh kadang suka susah, dan saya suka ngiri sama orang-orang yang kalau dibicara, diomongin angga atau diomongin orang, menganggap itu bullshit. Saya tuh kadang-kadang menjadikan omongan orang jadi acuan hidup saya, terus kadang-kadang bisa menggoyahkan hidup saya. Maka sebenarnya pertanyaan yang sederhana saja, di masa depan saya ingin menjadi Thomas seperti apa? Itu suatu pertanyaan yang buat saya sangat mendasar untuk menentukan orientasi hidup. Mau misalnya saya
misalnya saja, saya ingin menjadi Thomas yang melayani, bukan melayani dimanapun gitu ya. Jadi mau jadi imam pun, mau jadi awam pun, nah melayaninya tetap jalan, entah apapun statusnya. Orientasi hidup tetap akan tercapai di situ. Maka dengan pertanyaan mau jadi Thomas seperti apa, yang nanti Mas Thomas harus pikirkan gitu ya, renungkan, direfleksikan. Waktu frater kan sering refleksi toh pasti ya kan? Iya, lumayan Pak. Nah itu, mau jadi Thomas seperti apa gitu ya, dengan keutamaan, sikap-sikap hidup gitu ya, itu bisa jadi pedoman Mas Thomas. Jadi saya akan sangat bersedia untuk membantu Mas Thomas menentukan mau jadi Thomas seperti apa, dan saya tentu akan sangat senang kalau misalnya Mas Thomas sudah bisa menemukan, oh saya akan menjadi Thomas seperti ini dan saya kokoh di situ. Begitu Mas Thomas. Bagaimana waktu konseling seperti yang sudah dijanjikan sebenarnya sudah hampir habis itu. Apakah masih ada sesuatu yang sangat mendesak lagi? Udah nggak ada sih Pak, saya cuma merasa jadi lebih berani karena Bapak tadi bilang mau membantu saya. Oh iya, baik. Pasti Mas Thomas, pasti Tuhan itu menyediakan siapapun orang baik untuk membantu. Amin. Setiap orang. Itu saja Mas Thomas. Siap Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Matur nuwun Pak.